Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alwan Rozik, mahasiswa UIN Wali Songo dengan program studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Saya akan membicarakan tentang narasi filsafat kontemporer. Berbicara tentang filsafat kontemporer, tentu tidak asing dengan seorang filsuf yang bernama Jean-Paul Sartre. Beliau merupakan seorang filsuf asal Prancis yang di sisi lain, selain seorang filsuf, beliau juga seorang penulis. Sudah banyak karya sastra-sastra beliau yang diakui, bahkan banyak orang yang mengetahuinya. Jean-Paul Sartre terkenal atau dikenal sebagai pengembang aliran eksistensialisme. Sebelum membahas lebih dalam tentang meniadakan Tuhan untuk kebebasan manusia, saya akan menjelaskan tentang eksistensialisme dan esensi. Yang pertama, eksistensial. Jika secara bahasa, eksistensi artinya itu wujud atau ada. Jadi sesuatu ada karena memang keberadaannya diakui, tidak bersifat abstrak. Sedangkan definisi luasnya, eksistensi adalah tradisi pemikiran filsafat, terutama pada filsuf-filsuf Eropa pada abad 19 sampai 20, yang mereka berpendapat bahwa filsafat bermula dengan subjek manusia, bukan hanya manusia yang berpikir, tetapi manusia yang melakukan, yang merasa, dan yang terpenting manusia yang hidup. Yang kedua ada esensi. Esensi adalah suatu paham yang menyatakan bahwa sesuatu entitas memiliki karakteristik yang inheren dan melekat sehingga tidak dapat dipisahkan dengan entitas tersebut dan sekaligus mendefinisikannya. Jadi kebalikan dari eksistensi, esensi merupakan sifat yang berbentuk abstrak, namun sifat tersebut melekat pada sesuatu, entah benda ataupun yang lainnya. Seperti pada air, esensi air ya cair, atau pada kayu, esensi kayu ya padat atau keras. Selanjutnya berbicara tentang meniadakan Tuhan. Meniadakan Tuhan itu biasa disebut dengan ateis. Pada umumnya ateis berbicara tentang ketidakpercayaannya terhadap adanya Tuhan. Ateis juga dapat dikatakan sebagai aliran kepercayaan yang menolak tentang adanya rumusan-rumusan yang mengaktualisasikan esensi dan eksistensi dari keberadaan Tuhan. Sedangkan secara etimologis, kata ateis berarti ada dan tiada. Konsep inilah yang kemudian oleh beberapa filsuf termasuk Jean-Paul Sartre dijadikan paham filosofis terhadap eksistensi Tuhan. Paul Jean Sartre berpendapat bahwa eksistensi lebih dahulu dibandingkan esensi. Maka seorang manusia akan memiliki esensi ketika manusia tersebut eksis terlebih dahulu, dan esensi manusia akan muncul ketika manusia tersebut sudah mati.
Dengan kata lain, sejak manusia terlahirkan ke bumi, dia tidak memiliki apa-apa. Selama hidupnya, manusia tidak berarti apa-apa. Ia tidak lebih adalah hanya sebuah hasil kalkulasi dan komitmen pada masa lalu. Oleh karena itu, menurut Sartre, selanjutnya satu-satunya landasan nilai adalah kebebasan manusia. Jadi konsep meniadakan Tuhan tidak semena-mena. Artinya konsep meniadakan Tuhan memang sudah terkonsep oleh Paul Jean Sartre, karena beliau merupakan seorang filsuf yang mungkin tidak diragukan lagi untuk kelihayanya dalam mengolah kata, karena beliau juga seorang penulis atau penghasil karya sastra. Jadi tidak semena-mena ketika manusia ingin merasakan kebebasan, maka Tuhan dihilangkan, maka fungsi Tuhan dalam dirinya dihilangkan. Tidak, karena Sartre mengemukakan bahwa manusia tidak memiliki hakikat asli. Simpelnya, manusia bukan sebuah produk yang di dalamnya memang sudah ada fitur-fitur tertentu. Karena esensi manusia tercipta ketika manusia tersebut eksis. Seperti sebagai contoh, ketika ada manusia yang sering atau biasa berbohong, maka esensi manusia tersebut adalah seorang pembohong. Ketika ada manusia yang diberi amanat lalu tidak menyampaikan, maka esensi manusia tersebut adalah manusia yang tidak amanah. Mungkin contoh simpelnya seperti itu. Jadi konsep meniadakan Tuhan tidak semena-mena kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya, manusia merupakan makhluk sosial. Jika karena alasan beriman atau mempercayai Tuhan itu malah menimbulkan manusia susah untuk bersosial, maka itu boleh ditinggalkan Tuhannya, atau bolehlah kita meniadakan Tuhan. Tetapi selama segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, lalu keberadaan Tuhan tidak menjadi masalah untuk kita, untuk apalah kita menerapkan konsep meniadakan Tuhan tersebut? Toh ini hanya sebuah obrolan atau sebuah konsep seorang filsuf pada masa lalu atau pada abad tertentu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.